warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Lukti Gian Soekarno, tenaga perpustakaan SMA Negeri 2 Metro Lampung. Sejak bekerja di perpustakaan SMA Negeri 2 Metro tahun 2011, situasi yang saya alami adalah belum optimalnya peran perpustakaan dalam lingkungan sekolah, meliputi pengunjung yang masih sedikit, koleksi masih didominasi oleh buku paket, sirkulasi udara yang kurang lancar, tempat baca terbatas, ruangan yang masih bercampur dengan ruangan lainnya, koleksi lama menumpuk, pelayanan masih manual, tatanan perpustakaan belum sesuai dengan standar perpustakaan, dan yang terakhir adalah peran tenaga perpustakaan yang masih dianggap sebelah mata. Tantangan yang saya hadapi sebagai tenaga perpustakaan tunggal bukanlah hal yang mudah. Setiap tahunnya melakukan perubahan secara bertahap. Salah satu caranya adalah membangun personal branding tenaga perpustakaan untuk meningkatkan citra perpustakaan sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dari 27 aksi yang saya lakukan selama bekerja di SMA Negeri 2 Metro, di antaranya adalah 1. Inventarisasi buku-buku yang ada di perpustakaan menggunakan aplikasi SLIMS, Senayan Library Management System, diklasifikasi, barcode, katalog, dan labeling. 2. Saya rajin mengikuti kuis berhadiah buku di sosial media. Buku tersebut tidak hanya sekedar menjadi koleksi perpustakaan semata, tapi saya buatkan postingan reviewnya via blog buku yaitu lukti.wordpress.com. Semakin rajin menulis resensi buku, semakin banyak buku gratis berdatangan. Tidak hanya dari penulis maupun penerbit, tapi juga dari orang-orang di dunia maya, karena mereka tertarik melihat kegiatan perpustakaan yang saya unggah di media sosial. Lebih dari 1.500 buku yang saya dapatkan. 3. Saya mengajak siswa-siswi untuk menulis buku bertema tentang kenangan di sekolah, yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014. 4. Saya juga menulis tentang pengalaman awal mula menjadi tenaga perpustakaan di sekolah, berjudul Label Pustakawan. Saya juga menerbitkan buku kumpulan review buku yang selama ini ditulis di blog sebanyak 9 seri dengan judul Aku dan Blog Buku. 5. Tahun 2013 membuat akun Twitter Perpus Semanda. Di tahun ini mulai diajak kerjasama dengan penulis dan penerbit untuk mengadakan giveaway atau blog tour buku melalui blog buku. 2016 saya membuat akun Instagram Perpus Semanda. Di tahun tersebut masih jarang perpustakaan sekolah yang memiliki akun khusus. Kini akun Perpus Semanda menjadi kiblat bagi akun-akun perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah. Bahkan beberapa konten kami juga diadaptasi oleh akun-akun perpustakaan lainnya. Tidak hanya akun perpustakaan, saya juga membuat akun Instagram pribadi yang didominasi dengan konten seputaran buku dan dunia tenaga perpustakaan. Bahkan sampai sekarang, masih jarang akun Instagram yang berfokus dengan konten sebagai tenaga perpustakaan. Padahal, itu bisa menjadi personal branding kita sebagai tenaga perpustakaan. 6. Pasca pandemi, tahun 2022 sampai sekarang, perpustakaan kembali aktif mengadakan berbagai kegiatan berbasis inklusi sosial, yaitu Wall Magazine Class, Journaling Class, Canvas Painting Class, Bucket Class, Scented Candle Class, Pottery Painting Class, Naik Bucket Class, Book Edge Painting Class, Acrylic Class, dan Chocolate Bucket Class. Tahun 2022 mengadakan program peminjaman koleksi buku untuk beberapa taman bacaan masyarakat di Kota Metro, TBM Kampung Dolanan 28, TBM Bung Yos, dan Kampung Anak Payungi. 8. Perpustakaan mengalami 3 kali renovasi, tahun 2011, 2016, dan 2023. 9. Kegiatan Jumat Literasi. Setiap siswa, jam pertama di hari Jumat minggu keempat, membaca buku dan membuat ulasannya. 10. Menyediakan buku-buku di beberapa pojok baca di lingkungan sekolah, yaitu pojok baca lobi sekolah, pojok baca UKS, pojok baca koperasi, pojok baca lab fisika,
pojok baca lab biologi, pojok baca lab kimia, dan pojok baca saung perpustakaan. 11. Pendistribusian 106 buku kado Alma untuk Dila ke puluhan sekolah luar biasa, taman baca masyarakat, dan perpustakaan kelurahan yang ada di kota metro. 12. Tahun 2023 bekerja sama dengan beberapa kafe di kota metro untuk membuat pojok baca kafe, yaitu Matrok Cafe dan Fox Cafe. Kemudian membuat program baca bareng di kafe bersama beberapa alumni dari sekolah tempat saya bekerja atau teman untuk membaca bersama di kafe. 13. Tahun 2024 berkolaborasi dengan West Women and Environment Studies Payungi membuat program Sunday Reading di Payungi setiap hari Minggu bagi pengunjung Payungi. Saya membawa buku koleksi pribadi dan koleksi perpustakaan untuk menjadi media baca di program ini dan berlanjut menjadi tempat disabilitas corner. Adik-adik disabilitas yang membaca di sini juga diajarkan untuk menata buku di rak setelah membaca. Mungkin bagi kita itu hal yang biasa, tapi bagi para orang tua mereka itu adalah hal yang luar biasa. Bahkan kegiatan ini juga menjadi salah satu titik yang dikunjungi Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka kegiatan Semarak Gathering Generasi Digital Revolusi Mental 2024 di Payungi. Dari banyaknya aksi yang dilakukan selama ini sebagai tenaga perpustakaan, memberikan dampak yang luar biasa bagi perpustakaan tempat saya bekerja. Tidak hanya meraih prestasi bagi perpustakaan, tapi juga prestasi secara individu sebagai tenaga perpustakaan. Diundang menjadi pembicara ke beberapa acara seminar atau webinar yang membahas perpustakaan atau tenaga perpustakaan. Tidak hanya itu, sebagai tenaga perpustakaan sekolah, juga menginspirasi beberapa tenaga perpustakaan sekolah lainnya untuk berkarya, inovasi, dan kreatif dalam mengelola perpustakaan, seperti memiliki akun khusus media sosial, mengunggah kegiatan perpustakaan sekolah di sosial media, studi tiru ke perpustakaan sekolah tempat saya bekerja untuk diterapkan di perpustakaan sekolahnya masing-masing, serta diangkat sebagai tema tugas akhir mahasiswa Unila tahun 2022 dengan judul Strategi Pengembangan Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas di Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro. Prestasi yang diraih perpustakaan. Tenaga perpustakaan juga meraih beberapa prestasi. Saya Hifni Septina Carolina dari Direktur Women and Family Studies Payungi. Kegiatan Sunday Reading yang dilaksanakan oleh Ibu Lukti Gian Soekarno di hari Minggu, setiap hari Minggu di Pasar Yosomulyo Pelangi berdampak positif dan juga meningkatkan antusias pengunjung untuk membaca buku dan juga berdiskusi, review buku. Kemudian kita juga membuat video-video inspiratif terkait bacaan yang kita baca. Kemudian kita ada bukber party pada saat bulan Ramadan. Saya rasa kegiatan ini sangat positif, kemudian berdampak luas terhadap peningkatan literasi anak-anak muda yang datang ataupun yang berkunjung di Pasar Yosomulyo Pelangi. Mungkin demikian, saya ucapkan terima kasih. Membangun personal branding tenaga perpustakaan dalam meningkatkan citra perpustakaan tidak membutuhkan biaya yang besar tapi memberikan dampak yang besar. Selain itu, mengenalkan perpustakaan sekolah baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sampai ke tingkat nasional. Dibutuhkan tenaga perpustakaan yang inovatif dan kreatif dalam mewujudkan perpustakaan yang layak dan bermanfaat bagi warga sekolah maupun luar lingkungan sekolah. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar untuk tenaga perpustakaan Indonesia Maju. Membaca adalah salah satu jalan kemana-mana tanpa perlu kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.